tentang syariah. Ini juga kita detilkan untuk menjawab tuduhan intoleransi dan radikalisme seputar pelaksanaan ibadah. Bahwa kalau kita bicara syariah itu berawal dari bahwa ketika kita meyakini ada Allah sebagai Al-Khaliq gitu ya, sang pencipta itu tuh juga sang pengatur. Ketika dia menciptakan manusia alam semesta di sini nih, dia tetapkan bahwa manusia itu punya potensi-potensi. Oh, dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh oksigen, dia butuh suhu tertentu. Dia atur Allah itu bagaimana terbit dan tenggelamnya matahari, siang dan malam, siklus air di bumi ini bukan kebetulan semua bahwa oh dengan air itu ya, bagaimana kemudian manusia itu bisa memenuhi kebutuhan air, oh disediakan oleh Allah. Laut, bagaimana air laut bisa sampai ke manusia, oh bisa diuapkan oleh matahari sampai di pegunungan misalkan, bagaimana caranya. Oh, ada angin kok bisa terjadi karena ada perubahan suhu, ada perbedaan suhu begitu, dan seterusnya yang kalau mau didetilkan ya saya kira siapapun bisa melakukannya. Yang jelas bahwa dengan cukup mengamati bagaimana penampakan yang ada pada alam semesta, termasuk ada pada diri kita sendiri, kita tahu bahwa sang pencipta kita itu adalah juga sang pengatur. Allah yang Al-Khaliq itu juga yang membuat syariat gitu. Nah, dan itu kemudian disampaikan oleh Allah bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam sebagai agama itu sudah diridhoi oleh Allah untuk menjadi agama kita, sudah disempurnakan, sudah lengkap, sudah komplit. Ini tadi yang saya gambarkan. Aturan yang kemudian diturunkan oleh Allah itu sudah mencakup seluruh jenis interaksi yang dilakukan oleh manusia. Dan aturan itu akan menjadi sumber solusi. Karena dia berasal dari zat yang maha benar, yang maha tahu bagaimana manusia dan kehidupannya. Ketika kemudian dia berikan kehidupan manusia itu diatur dengan aturan yang dibuatnya, maka akan membuat manusia itu bisa menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, dan Syekh Mahmud Saltut memberikan penjelasan hubungan syariah dan akidah, mungkin ini untuk memperjelas begitu ya. Jadi kalau kemudian tadi kita sudah membahas tentang akidah tadi, tidak boleh ada keraguan sedikit pun, ini adalah fondasinya. Di atasnya itu akan membuat seorang mukmin itu meyakini bahwa dia itu wajib hidup bersama dengan tuntunan dari Allah yang dia yakini dalam akidah tadi. Nah, tuntunannya tadi itu adalah syariah. Maka dikatakan oleh Syekh Mahmud Saltut, akidah itu dasarnya terpancar darinya syariah. Begitu. Nah, syariah ini yang kemudian menjadi jalan hidup kita. Dan mengambil atau berhukum kepada syariah tersebut itu adalah kewajiban. Di antaranya adalah perintah dalam Al-Maidah 49 ini. Wa anikum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwa'ahum. Kita diperintahkan untuk menghukumi, memutuskan perkara apapun itu sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Yang diturunkan oleh Allah tadi ya Al-Qur'an, wahyunya, lalu yang ditujukan oleh Al-Qur'an itu adalah As-Sunnah atau Al-Hadis ya. Atau kemudian itu menjadi sumber hukum dari syariah Islam. Nah, dan ini ada dalil di Al-Maidah 44, 45, 47, ancaman berbagai macam kalau kemudian kita tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, bisa jadi mengantarkan kita terjatuh kepada kekafiran atau kezaliman atau kefasikan, tergantung. Ini sini ada pendetilannya ya, kapan kemudian kalau kita tidak menghukumi dengan hukum Allah sampai jatuh pada kekafiran, itu adalah ketika kita bahkan menganggap hukum Allah tidak layak untuk kemudian kita terapkan. Kita ragu dan meyakini bahwa hukum yang buatan manusia malah lebih unggul misalkan. Kalau zalim itu dia tidak sampai pada tataran keyakinan gitu ya. Dan jadi apakah kemudian kalau mengambil syariah tadi yang itu wajib kita terapkan itu berarti kita tidak toleran? Oh tidak. Karena konsep toleransi dalam Islam sangat jelas sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Kafirun ini. Ini kan sangat jelas ini. Bagaimana kemudian kita disuruh menyampaikan, menyeru kepada orang-orang kafir. Katakanlah wahai orang-orang, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, tidaklah aku menyembah apa yang kalian sembah. Loh. Jadi batas toleransi yang pertama bahwa kita tidak boleh memaksa mereka menyembah Allah, dan kita juga tidak boleh menyembah apa yang mereka sembah. Bahwa kalian itu bukanlah menyembah apa yang aku sembah, dan aku juga tidak menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak menjadi
penyembah apa yang aku sembah, dan bagimu agamamu dan bagiku agama. Jadi kalau kemudian kita terjemahkan dalam aksinya bagaimana? Mereka non-muslim boleh memilih agama yang mereka yakini, dan mereka bebas beribadah sesuai dengan agamanya yang mereka yakini, tata cara ibadah yang sesuai dengan agamanya masing-masing, tidak boleh kita ganggu, kita berikan kebebasan mereka beribadah, tidak boleh kita paksa mereka, misalkan harus beribadah bersama-sama dengan kita tidak ganggu mereka, tetapi kita juga tidak boleh kemudian dipaksa untuk dikatakan sebagai orang yang tidak radikal atau dikatakan menjadi Gen Z yang toleran. Itu berarti harus mau juga dong berdoa di rumah ibadah mereka bersama-sama, mengaminkan, ya, nanti pimpinan masing-masing agama bareng-bareng berdoa bareng-bareng. Tidak perlu seperti itu karena tuntunan cara beribadah kan berbeda-beda. Tidak perlu kemudian harus disama-samakan, digabung-gabungkan untuk dikatakan kita itu tidak radikal atau tidak toleran gitu. Tidak perlu kemudian kita juga harus dikatakan, supaya kita dikatakan toleran berarti harus ikut-ikutan merayakan hari-hari besar mereka. Sebagaimana mereka juga tidak perlu mengikuti dan memberikan ucapan selamat misalkan kepada hari besar keagamaan kita. Seperti itu. Dan termasuk adalah tidak boleh kemudian memaksa mereka memakai atribut khasnya kaum muslimin, ataupun kaum muslimin tidak boleh kemudian dipaksa memakai atribut khas mereka supaya kemudian dikatakan menjadi Gen Z yang toleran atau tidak radikal.